ready? Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Gue Diandra Adistia dan di video kali ini gue kedatangan sahabat gue Aisyah. Dia akan menceritakan ke kalian pengalaman dia dan juga tips and tricks masuk UI jalur SBMPTN IPS. Nah, gak usah nunggu lama-lama yuk, langsung aja simak baik-baik pengalamannya Aisyah. Hai Aisyah, apa kabar? Halo Di. Udah lama kita nggak ya? Iya, ini online kan, jadi kayak susah ya. Lagi liburan gini kan enak lele, ya nggak sih? Betul. Tahun-tahun sama Acica, Asya udah mau jadi bintang tamu, celah di video gue kali ini. Oke. Sebelum mulai nih, coba kenalin diri lo sendiri ke yang nonton. Siapa sih kamu? Oke. Halo semua, gue Aisyah, psikologi reguler tahun 2020. Jadi maba. Cialah, mahasiswa baru ya sis. Aduh. Coba awal-awal nih ya, pertama-tama, kenapa lo mau masuk psikologi? Oke. Jadi gue bisa bagi itu jadi 4 alasan. Yang pertama itu karena gue tertarik dengan tingkah laku dan perilaku manusia. Apa sih yang mendasari perbedaan drastis antara perilaku manusia yang satu dengan yang lainnya? Dan mengapa sih mereka bisa memiliki prakonsepsi yang berbeda itu? Gue penasaran hal itu. Dan yang kedua, gue pengen membenahi diri. Jadi dari aplikasi pengetahuan yang tadi, gue pengen mengaplikasikan itu dalam diri gue sendiri. Jadi gue dapat lebih mengerti motivasi diri. Akhirnya, gue ingin mengerti what it means to be human. Dari gue mengerti motivasi diri sendiri, gue pengen mencapai aktualisasi diri kayak potensi tertinggi. Dan yang terakhir, gue pengen research. Kenapa di psikologi? Karena psikologi luas banget dan psikologi itu lapangan kerjanya will always exist as long as humans live. Yeah, that's true. That's true. As long as humans ada, psychology will always be there, ya kan? Betul. Kenapa lo milih psikologi di UI gitu loh? Kan banyak universitas di Indonesia lainnya. Kenapa UI? Betul. Memang banyak sih universitas yang bagus program psikologinya. Tapi according to some of publication of university rankings kayak QS atau Times, psikologi terbaik di Indonesia ya ada di UI. Dan fakultas psikologi yang tertua di Indonesia ada di UI juga. Yes, benar. That means perkembangan psikologi di Indonesia udah terpusat bertahun-tahun ya di UI. Benar. Jadi benar-benar kayak UI emang number one-nya these days. Oke. Okay. Betul. Terus lo masuk UI jalur apa, Syah? Sebenarnya gue nyoba banyak ada 3 jalur yang gue coba. SNMPTN, SBMPTN, dan gue juga tes SIMAK. Oh. Alhamdulillah nyangkut di SBMPTN. SBMPTN. Coba jelasin nih sama yang nonton, mungkin belum ada banyak yang tahu SBMPTN apaan sih Kak, dan coba jelasin lo jalur-jalur pendaftarannya bagaimana. Kalau SBMPTN itu namanya seleksi masuk bersama perguruan tinggi, dan seleksinya itu melalui tes namanya UTBK. Kalau untuk daftar, setahu aku barengan ya sama setelah SNMPTN kamu bakal bisa daftar untuk UTBK. Dan gimana ya, gambling banget sih untuk SNMPTN dan SBMPTN. Ya, terus mau informasiin aja nih buat yang nonton, kalau SBMPTN jalur SBMPTN UI 2021, kalian harus butuhin UTBK skor kalian. Jadi kalau kalian mau masuk S1 reguler ya, jadi ya semoga UTBK-nya oke lah ya. Dan coba kalau cara lo belajar sendiri gimana sih Aisyah sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi UI? Alhamdulillah. Kalau metode belajar, gue pelajari dari one of my favorite productivity YouTuber namanya Ali Abdal. Itu ada 2 scientifically proven most effective study methods, yaitu active recall sama spaced repetition. Active recall itu kayak gimana? Biasanya tuh orang baca buku dan kalau mau review stabiloin lagi kan, Di. Nah, tapi kalau active recall itu dia
serasa kayak menjawab pertanyaan tapi dia ngomong sendiri. Jadi kalau passive studying itu dia mencoba untuk memasukkan ilmu ke otak, kalau active recall trying to untuk mengambil ilmu tersebut dari otak. Oke, jadi ya apa ya buat orang-orang yang ngomong sendiri gitu ya, kalau belajar that's what you need sebenarnya. That's good, that's the best sebenarnya. Lagi pula kalau kita bisa menjelaskan materi dengan kata-kata sendiri, that means our pemahaman for that materi, it's sufficient. Itu bagus. Jadi dari textbook gitu ya, harus dari in our own words, terus nge-recall sendiri. Betul. Interesting. Terus kalau cara belajar lo yang lain gimana nih, Syah? Nah, terus active recall itu digabung sama namanya spaced repetition. Spaced repetition itu apa? Awalnya tuh diadopsi dari Forgetting Curve-nya Ebbinghaus. Pasti Diandra sendiri ingat. Anak psiko di luar sana pasti tahu Ebbinghaus siapa, ya kan? Ya, betul. Forgetting Curve-nya Ebbinghaus, di mana kalau kita mereview atau merepetisi materi over the past few days, kurva kelupaannya, kurva kita lupa materi tersebut akan menjadi lebih landai. Kan awalnya tajam, langsung nggak inget, akan menjadi landai kalau kita terus repetisi. Benar. Dan kedua metode tersebut aku gunakan melalui aplikasi namanya Anki. Itu kayak aplikasi flashcards gitu. Wow, benar-benar ya. Flashcards banyak kok Kak, guys. Misalnya ada Quizlets kan, terus flashcards juga bisa lo tulis sendiri dan lain-lain. Jadi banyak aplikasinya dari situ aja kan. Semua orang kan bisa nge-interpretnya dalam hal mereka sendiri-sendiri kan, jadi ujung-ujungnya. Nah, terus nih, Syah, ini terakhir, buat orang-orang yang mau masuk SBMPTN, Fakultas Psikologi, atau mungkin IPS lainnya, ada nggak sih tips and trick khusus dari elu buat yang mau masuk? Main poinnya adalah harus ada istirahat dan harus punya reward system yang konstan. Kalau aku pribadi, aku menggunakan namanya Pomodoro Technique. Aku belajar 25 menit, terus aku istirahat 5 menit kemudian. Jadi istirahatnya itu jadi reward aku. Dan yang kedua, berhubungan sama mindset dan doa. Very important sih, untuk minta doa ke setiap orang dan untuk punya mindset, ya udahlah. Kalau nggak keterima, it's okay. Kalau keterima, lebih syukur lagi. Tapi you've done what you could have done. Just be happy with yourself. Benar. Kayak I've always emphasized this di video-video gue sebelumnya juga. Maksudnya, ya kalau lo usaha mati-matian tapi lo nggak minta doa restu orang-orang kan. Jadi ya beda aja gitu kan. Jadi maksudnya it's a line, as in like you do one, ya udah lo juga ngelakuin satunya lagi gitu. Doa sama usaha it's a thing combination buat lo nge-reach goalnya lo. Jadi kan ujung-ujungnya, lihat dong Aisyah kan SNMPTN gak keterima, unfortunate banget ya. Kan nyoba juga SBMPTN sama SIMAK kan. Jadi alhamdulillah keterima di SBMPTN kan, udah alhamdulillah banget ya Aisyah. Itu pasti perjuangan lo juga kan. Kalau SNMPTN kan hokey-hokian ya. Kalau ranking sini dapat alhamdulillah. Cuma SBMPTN kan lo harus belajar lagi ya ujung-ujungnya. Jadi lo kelas 12 tuh gak bisa santai-santai aja, lo belajar lagi. And I guess insyaallah that usaha that you do bakal di reward sama yang di atas kalau if you do it right kan, ya kan? Coba nih Syah, last motivating quotes dari anak psikologi buat mungkin anak psikologi future lainnya kan, siapa tahu kita bakal ketemu mereka tahun-tahun depan ya kan? Future underclassmen. Oh ini. Kalau words, gue kutip dari Soren Kierkegaard, pasti juga maba psikologi lain kenal juga. Anak psikologi banget sih sebenarnya, ya Syah. Dia humanistik, dia filsafat humanis, dan dia bilang do it or don't do it, you will regret both. Jadi terserah kamu pengen ambis atau kamu nggak ambis untuk SBMPTN, SNMPTN ini terserah kamu. Asal kamu tahu konsekuensinya. Kalau kamu nggak ambis, kamu kemungkinan besar bakal regret. Kamu bakal menyesal, kenapa sih aku menghilangkan kesempatan untuk kuliah di UI. Dan kalau kamu ambis, kamu bakal at least nyesel, kenapa sih aku nggak
nongkrong aja sama teman-temanku, aku kehilangan waktu sama keluargaku. Tetap ada every choice in the way pasti ada regretnya, tapi it's up to you, kamu pengen milih untuk menyesal hal apa. That's true. Pokoknya ujungnya kan pilihan kalian mau masuk mana, fakultas apa. Cuman Syah nih, terakhir nih, kalau misalnya ada orang di luar sana nih yang Kak, aku benar-benar mau masuk uni, mau masuk UI, cuman gue nggak tahu mau fakultas apa Kak. Caranya lo nyari passion lo kayak buat psikologi gitu, gimana sih Syah buat yang nggak tahu mungkin? Untuk nyari psikologi, gimana ya? Ya itu loh. Untuk orang-orang yang nggak tahu mau jadi apa, mungkin the best words I can tell you that cari program studi yang enables you to go into many fields, many job fields that you can. Ya, jadi kayak nggak eliminasiin possibility yang lain ya. Jadi kayak ya hopefully kalian insya Allah bakal ketemu program studi yang kalian nikmatin insya Allah dan lain-lain. Cuman open up that possibility as much as possible. Even though kayak ini sekarang Aisyah bilang gue mau jadi researcher di, kan lo nggak tahu what she's thinking after graduation kan. You might change your mind. Lo might tiba-tiba gue mau matematika di, kan nggak tahu lo kan. Jadi kayak it's endless possibilities. Tapi ujung-ujungnya it's your choice and you do it ya kan. Jadi don't make it as if your life depends on it. Karena gue insya Allah mau jadi psikolog, tapi kan nggak tahu pas gue graduate nanti mau gimana. Mungkin gue di offer jobs di HR yang mungkin I like, kan? Amin, gitu kan? Tapi kan nggak tahu kan ya hidup ini bagaimana. Jadi try your best. Don't forget kesehatan mental lo is very 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 important. Maksudnya kayak Aisyah bilang tadi kan, istirahat yang cukup, reward yang cukup. Maksudnya do your best, cuman don't push yourself too hard aja lah, ya kan? Benar-benar dari dua anak pejuang psikologi, this is what to you. Aduh, gimana lagi sih? Cuman ya, end of word. Thank you Syah mau jadi bintang gue. Kita pamit undur diri. Bye. Nah, udah dengerin kan pengalamannya Aisyah gimana? Sekali lagi, makasih Aisyah udah mau jadi bintang tamu gue di video kali ini. Kalian jangan lupa untuk like, subscribe, comment down below, dan share it ke teman-teman kalian atau enggak keluarga kalian yang butuhin ya. For now, makasih banyak kalian udah nonton YouTube channel gue, video gue, dan I'll see you in the next video. Bye!